Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu dengan saya Bapak Arifin. Kali ini saya akan menyampaikan tentang bukti fisik akreditasi untuk BK, ya, untuk bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling ini termasuk bukti fisik yang ada di manajemen sekolah, yaitu kode 423.4, yaitu tentang programnya BK dan RPL-nya BK, rencana pelayanan, ya. Jadi ada program BK, kemudian ada rencana pelaksanaan layanan BK. Nah, yang program BK, ya, program BK ini untuk kelas 7, 8, dan 9 ini nanti Bapak Ibu kalau akreditasi ini akan bisa dipakai untuk bukti fisik, dan saya taruh linknya untuk di-download untuk Bapak Ibu nanti supaya menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada di sekolah masing-masing, ya. Ini karena banyaknya permintaan untuk mendapatkan filenya, ya. Cuman kalau file itu dibutuhkan itu secara keseluruhan itu tidak mungkin, karena pasti sudah punya Bapak Ibu, seperti daftar hadir pasti sudah punya, daftar nilai pasti sudah punya, rekap tata tertib itu sudah pasti sudah punya. Jadi makanya saya tampilkan yang penting-penting yang sekiranya Bapak Ibu kalau membuat sendiri itu agak kelamaan, maka ini saya tampilkan file-file yang sekiranya dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu. Nah, kalau program bimbingan dan konseling untuk kelas 7, 8, dan 9 ini cover Bapak Ibu. Kemudian di sini ada rincian minggu efektifnya, ya. Kemudian di sini ada pemetaan materinya, ya, pemetaan materi BK. Kalau nanti di program ini mau ada yang ditambah silahkan Pak. Tapi pada intinya ini sudah cukup Bapak Ibu, karena akreditasi itu yang penting ada bukti fisiknya, ya. Kemudian kalau ditanya bisa menjawab, ya. Yang pertemuan 1 yaitu bidang layanan belajar. Aspek perkembangannya yaitu wawasan dan kesiapan karir. Lalu tujuan layanannya apa, indikatornya apa, topiknya apa, submateri mana, jadwal dan medianya apa. Nah, ini dirinci satu persatu Bapak Ibu. Ini untuk kelas 7, ya. Contoh tadi tentang wawasan dan kesiapan karir. Tujuannya apa? Peserta didik mampu memahami dan menerapkan cara belajar yang baik di lingkungan sekolah baru. Nah, ini tujuan utama sekolah baru karena dia baru masuk sebagai siswa baru, ya, di kelas 7. Nah, indikatornya apa? Indikatornya dapat mengerti dan memahami tentang belajar dan arti penting belajar dan juga cara-cara belajar di sekolah dan di rumah. Nah, topiknya cara belajar. Submaterinya cara belajar di sekolah baru. Jadwal dan medianya jatuh pada minggu ketiga bulan Juli dengan media interaktif. Nah, jadi ini salah satunya Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian yang lain tidak perlu saya baca satu persatu Bapak dan Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri karena ini saya siapkan untuk bisa di-download. Cuma dukung channel kami Bapak Ibu, nanti jangan di-skip, nanti lihat sampai habis, ya. Sampai habis, kemudian Bapak Ibu nanti subscribe atau share ke teman-teman, ya, dan komen Bapak Ibu, tekan tombol loncengnya sebagai dukungan saling membantu Bapak Ibu, ya. Nah, berikutnya ini diketahui oleh guru BK dan Pak Sekolah. Kemudian yaitu yang semester berikutnya ini untuk kelas 8. Kelas 8 ini ada programnya, ya. Ini masih kelas 7, ya, masih kelas 7. Ini adalah kelas 7 untuk program semester, ya. Nah, ini program semesternya. Kemudian program untuk kelas 8 sekarang. Program untuk kelas 8
ada rincian minggu efektifnya, ada pemetaan materinya. Pemetaan materinya untuk kelas 8, umpama aja bidang layanannya belajar, tujuannya adalah mampu menggunakan media sosial dengan bijak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Indikatornya adalah menjelaskan pengertian media sosial, top dan lain-lain. Topiknya pengenalan media sosial pembelajaran. Submaterinya pengertian media sosial. Ini jadwalnya dilakukan Juli, minggu ketiga dan keempat. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Dan seterusnya. Kemudian nanti akan ketemu dengan program semester. Nah, programnya kemudian ketemu dengan program semester. Nah, ini program semesternya Bapak Ibu ya. Kemudian sekarang ketemu dengan program kelas 9. Nah, jadi setiap program ini nanti ada program rincian minggu efektifnya, kemudian ketemu dengan pemetaan materinya, kemudian ketemu dengan program semesternya ya. Ini minggu efektifnya, kemudian ini pemetaan materinya Bapak Ibu. Untuk pemetaan materi ya, ini terdiri nomor, bidang layanan, tujuan khususnya, ada indikatornya, topik, kemudian submateri, kemudian jadwal dan media. Contoh 1 yaitu pribadi atau kesadaran tanggung jawab sosial. Nah, kemudian tujuan layanannya adalah peserta didik mampu memahami tentang COVID aja. Tujuan khususnya peserta didik mampu menjelaskan pengertian COVID dan lain-lain. Indikatornya yaitu pengertian COVID-19, gejala dan cara menyikapinya. Lalu topiknya COVID-19, submaterinya pengertian dan cara menyikapi COVID-19. Nah, jadwalnya yaitu minggu ketiga dan keempat. Ini untuk kelas 9 Bapak Ibu ya, untuk kelas 9. Dan yang kedua adalah pengembangan pribadi. Nah, yang ketiga pengembangan pribadi, untuk yang kedua itu untuk mampu memahami pola hidup sehat dan seterusnya. Tidak perlu saya baca satu persatu, nanti silakan di-download Bapak Ibu ya. Di-download, dibaca sendiri dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah masing-masing. Nah, kemudian akan ketemu dengan ini kita program semesternya Bapak Ibu ya, ketemu dengan program semester. Nah, karena ini program semester ini nanti Bapak Ibu, kalau program semester 1 kemudian program semester 2 atau genap ganjil, kalau dijadikan menjadi program tahunan ya. Nah, program tahunan terdiri dari 2 program semester. Nah, ini program semesternya kemudian diketahui oleh kepala sekolah. Nah, kemudian ini adalah rincian minggu efektifnya ya. Nah, ini rincian minggu efektif. Kemudian ada yaitu pemetaan materinya ya. Jadi program ini ada program semester genap, semester ganjil. Kemudian ada minggu efektif, kemudian ada pemetaan materinya. Jadi sudah lengkap Bapak dan Ibu, sehingga Bapak Ibu tinggal menggunakan nantinya ya, tinggal di-download. Di sini untuk kelas 9 masih ada yaitu layanan tentang kesadaran tanggung jawab sosial. Tujuan layanannya peserta didik mampu memahami tentang COVID. Nah, ini tadi sudah kami jelaskan yang minggu ketiga keempat. Ini Bapak Ibu nanti silakan baca sendiri dan silakan di download dan untuk disesuaikan ya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Selamat Bapak Ibu untuk memakai ini, dan sekali lagi pesan saya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah masing-masing. Tetapi Bapak Ibu tinggal mengedit, tidak membuat mulai dari awal, karena kalau buat mulai awal Bapak Ibu nanti tidak waktunya maupun makan waktu yang cukup banyak Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu share dan komen. Mudah-mudahan semuanya ini merupakan amal jairiyah kita semua.
Semoga Bapak Ibu rezekinya banyak, panjang umur. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.